meningkatkan pengetahuan atau kompetensi dalam penghitungan angka kredit, ya. Dan kemudian juga pendampingan pemanfaatan aplikasi Psikomodo ini. Ini ada hal menarik yang nanti dilakukan oleh LLDikti 15 dan saya bisa memanfaatkannya nih. Bu Nina dan teman-teman ya, khususnya di LLDikti 15 ini bisa mengadakan program talent scouting tersebut ya. Selain itu kami juga melakukan pendampingan sertifikasi dosen. Sinergi itu bisa dibangun, misalnya para dosen bisa memanfaatkan hibah-hibah dari Dikti dan melibatkan mahasiswa di dalam penelitiannya. Dengan hadirnya LLDikti 15 yang mulai pelayanan dari Maret 2021, khususnya di pelayanan sumber daya, cukup mengalami perkembangan yang signifikan ya. Dan bisa saya ceritakan bahwa LLDikti 15 sudah membidani lahirnya 5 guru besar. Wah, luar biasa. Halo bersaudara semua, Sobat Kampus dan sahabat pendidikan tinggi di seluruh Nusa Tenggara Timur. Selamat datang di podcast LLDikti 15 mengudara, mengeksplor dunia pendidikan tinggi dari Timur NTT Indonesia. Ruang di mana ketong bisa bercerita, berbagai inspirasi, dan mengeksplor dunia pendidikan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Salam jumpa bersama saya Jacinta. Di episode ketiga kali ini kita akan membahas topik penting yang sangat menarik, yaitu bagaimana peran LLDikti Wilayah 15 dalam peningkatan kualitas dosen dan apa saja strategi penguatan sumber daya manusia di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta. Kita tahu bahwa kualitas sumber daya manusia, terutama dosen, menjadi kunci dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi. Nah, di LLDikti 15 ini kami melayani 57 PTS. Kemudian jumlah dosen sebanyak 3.127 yang aktif. Nah, dari jumlah tersebut terdapat 2.846 dosen tetap, dan dari jumlah itu terdapat sebanyak 2.029 dosen atau kurang lebih 60,89% sudah memiliki jafung atau jabatan fungsional. Nah, selanjutnya terdapat juga 1.209 dosen sudah bersertifikasi pendidik atau yang biasa kita kenal dengan sertifikasi dosen. Jadi dari jumlah yang ada tadi, angka-angka tadi bisa terlihat bahwa dari 3.000-an saat ini sudah terdapat sekitar 1.000-an dosen yang belum bersertifikasi pendidik ya, atau belum serdos. Nah, untuk mengetahui sejauh mana peran LLDikti dalam peningkatan kapasitas SDM maupun peningkatan kualitas dosen, khususnya pada PTS di wilayah kerjanya, saat ini sudah hadir bersama kita Koordinator Sumber Daya dari LLDikti Wilayah 15, Ibu Florentina Patricia Katarina Beremau. Sapaan akrabnya di kantor itu Ibu Nina. Ya. Selamat pagi Ibu Nina, selamat datang. Selamat pagi Ibu Sinta. Apa kabar? Kabar baik, ya. Terima kasih ya. Kami sudah bisa hadir dalam episode kali ini untuk berbagi cerita tentang peran LLDikti 15 dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi di wilayah NTT tentunya. Ya, oke Ibu Nina. Tema kita kali ini pasti relevan ya. Karena kita tahu SDM khususnya dosen itu menjadi ujung tombak kemajuan suatu kampus ya. Kalau di kampus tidak ada dosen, kampusnya mau berkembang bagaimana? Tidak akan ada yang bisa mengajar itu mahasiswa ya. Nah, mungkin kita bisa mulai dari gambaran besar dulu. Sejauh ini bagaimana ya peran utama LLDikti di dalam penguatan sumber daya manusia, khususnya dosen perguruan tinggi swasta atau dosen PTS yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Siap, ya. Baik, LLDikti 15 menerima mandat dari Kemdikbud Ristek
yang sekarang berubah organisasi menjadi Kemdikti-Saintek. Tugas LLDikti tentunya untuk memfasilitasi lalu membina dan mengawas perguruan tinggi di wilayah kerja, dan dalam hal ini LLDikti wilayah 15 wilayah kerjanya untuk Nusa Tenggara Timur. Lalu dalam konteks sumber daya manusia, tugas LLDikti adalah memastikan dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi swasta tentunya memiliki kapasitas yang terus meningkat. Kemudian fokusnya ada dalam peningkatan kualifikasi, lalu pengembangan kompetensi dan penguatan karir serta profesi dosen tentunya. Ya, menarik sekali ya Bu Nina. Jadi ternyata ini LLDikti dia tidak saja melakukan urusan administratif, tapi juga pengembangan kapasitas SDM secara menyeluruh ya? Iya, betul sekali Ibu Sinta. Jadi tim kerja sumber daya memastikan bahwa dosen tidak hanya memiliki syarat akademik, tetapi juga berkembang menjadi profesional, kemudian menjadi peneliti aktif dan pengabdi masyarakat yang inovatif tentunya. Oke Bu Nina, nah kalau kita lihat ini kondisi di lapangan ya, kira-kira apa saja tantangan terbesar yang dialami oleh perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah LLDikti di wilayah 15 ini dalam pengembangan SDM-nya? Oke, baik. Ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Yang pertama itu adalah masih adanya dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau bahkan di bawahnya. Nah, mereka ini sebenarnya berstatus tenaga pengajar non-dosen. Bukan disebut dosen ya? Ya, sebenarnya mereka tidak memenuhi syarat sebagai dosen. Jadi mereka tenaga pengajar non-dosen. Ya, kemudian juga tantangan besar kita seperti tadi sudah disebutkan oleh Ibu Sinta bahwa dari 3.127 dosen aktif dan 2.846 dosen tetap itu ternyata yang dosen yang memiliki kualifikasi S3 itu masih sedikit sekali, masih sekitar 8%, yaitu jumlahnya 282 orang. Nah, ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri ya. Jadi misalnya keterbatasan dalam pengembangan keilmuan dan riset dosen tentunya. Dosen-dosen yang memiliki pendidikan S3 itu biasanya memiliki kompetensi kuat dalam penelitian, lalu publikasi ilmiah dan metodologi keilmuan. Jika jumlahnya sedikit, tentu kualitas riset di institusi, maksudnya di perguruan tinggi, menjadi rendah. Kemudian dampaknya rendahnya publikasi ilmiah bereputasi dan itu menunjukkan kualitas institusi. Dan tentunya nanti akan mendapatkan atau memberikan dampak lebih bahwa lembaga atau perguruan tinggi tentunya sulit memenuhi target kinerja penelitian khususnya IQ 5 dan 6. Wah, menarik sekali ya Bu Nina. Jadi itu tadi tantangan dari kualifikasi pendidikan dosen itu sendiri ya. Jadi mungkin masyarakat biar tahu bahwa ketika dia disebut dosen itu yang pertama dia sudah memiliki jabatan fungsional ya, baru dia disebut dosen. Kalau dia tidak memiliki itu, dia masih disebut apa tadi, tenaga pengajar ya Bu Nina? Iya. Jadi syarat menjadi dosen tentunya kualifikasinya harus S2 minimal. Jadi kalau yang belum S2 dia mengajar, apalagi baru S1 itu ya boleh dikatakan belum memenuhi syarat ya. Nah jadi di PTS yang ada di wilayah kerja masih ada yang seperti itu? Iya, masih ada. Jadi dia sekitar 127-an. Masih ada sekitar 127 orang dengan kualifikasi pendidikan S1. Dan mereka disebut tadi sebagai tenaga pengajar non-dosen. Oke, baik sekali Bu Nina. Nah, itu tadi kita lihat dari segi kualifikasi pendidikan ya Bu Nina. Nah, apakah
kondisi kualifikasi pendidikan ya S1, S2, S3 yang dimiliki oleh dosen-dosen tersebut berpengaruh di dalam proses akreditasi suatu institusi? Oh ya, tentu. Jadi BAN PT atau LAM Ya. itu sekarang mewajibkan proporsi minimal dosen S3 dalam setiap program studi ya, terutama yang untuk pasca sarjana ya, program studi misalnya program studi S2 atau S3 itu memang proporsi dosen-dosen dengan kualifikasi S3 menentukan untuk peningkatan akreditasi. Sehingga kalau memang perguruan tinggi dengan program studi pasca sarjana kurang atau bahkan tidak memiliki kualifikasi dosen S3 itu akan sulit memperoleh akreditasi unggul ya. Dan program studi tidak dapat membuka atau bahkan memperpanjang izin operasionalnya. Apa tadi Bu Nina? Jadi kalau di PTS tersebut tidak memiliki kualifikasi dosen yang berpendidikan S3, maka dia tidak bisa menjadi reakreditasi. Dia tidak bisa melakukan reakreditasi ya, atau tidak bisa perpanjang izin operasionalnya. Izin operasionalnya. Nah, ini yang terus menjadi PR buat Ibu Nina dan teman-teman di Koordinator Sumber Daya di LLDIK 15 untuk terus mendorong ya. Nah, tentunya hal ini perlu ada kerjasama juga dari badan penyelenggara, kemudian dari pimpinan perguruan tinggi sendiri ya. Karena kita di LLDIK tugasnya tadi hanya memfasilitasi ya Bu Nina. Semua itu kembali lagi kepada dosen yang bersangkutan. Ya, khususnya memang prodi-prodi yang pasca sarjana. Jadi S2, S3 itu memang mereka harus memiliki komposisi dosen berkualifikasi pendidikan S3 dalam kaitan dengan reakreditasi prodinya. Siap. Oke Bu Nina. Nah, dari penjelasan Bu Nina tadi kita lihat ternyata memang kualifikasi pendidikan dosen itu menjadi satu hal yang krusial ya. Perguruan tinggi tidak bisa asal-asal saja mempekerjakan sebuah tenaga yang kualifikasi pendidikannya tuh di bawah standar ya. Minimal dia harus S2 atau S3 ya. Oke, nah itu tadi dari segi dosennya. Nah sekarang bagaimana dengan mahasiswa yang dilayani oleh dosen-dosen tersebut ya? Apakah ada tantangan yang dihadapi di kampus seperti apa? Oh ya, tentu sekali. Jadi tantangan berikutnya adalah kualitas pembelajaran kurang optimal. Jadi masalahnya bahwa dosen non S3 jadi dosen S2 itu lebih banyak melakukan pengajaran dibanding pengembangan ilmu, riset misalnya. Sehingga membawa dampak pembelajaran itu cenderung teoritis dan kurang berbasis riset. Nah, ini berdampak pada mahasiswa. Ya, mahasiswa tidak terpapar pada kajian yang mutakhir. Lalu kemudian kompetensi lulusan menjadi kurang kompetitif di dunia kerja dan di akademik. Gitu. Jadi dampak untuk mahasiswa. Itu dampak untuk mahasiswanya ya. Kemudian juga untuk mahasiswa yang di perguruan tinggi yang ada prodi pasca sarjananya, itu mahasiswanya nanti kekurangan tenaga pembimbing untuk membimbing di dalam penulisan tesisnya, atau disertasinya. Iya betul. Ya. Sehingga memang nanti kualitas karya ilmiah mahasiswanya tentu tidak menjadi baik. Iya, karena kita tergantung dari luar ya, menggunakan tenaga dosen yang berasal dari luar. Ya, salah satu cara institusi atau perguruan tinggi tentu meng-hire atau mendatangkan dosen-dosen S3 dari luar dan tentunya juga membawa dampak pada operasional, jadi biaya membengkak. Betul sekali. Kemudian konsistensi mutu pembelajarannya juga tidak stabil karena kita sangat tergantung dari, maksudnya perguruan tinggi sangat tergantung dari tenaga dosen S3 yang dari luar. Nah, terkait masalah ini, kira-kira apa saran atau apa hal yang bisa disampaikan oleh Ibu Nina untuk PTS dengan kondisi seperti ini yang masih bergantung pada dosen-dosen yang berasal dari luar itu? Iya.
Baik, sebenarnya banyak cara ya. Iya. Sekarang ada banyak beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah atau dari donasi dari luar negeri. Nah, bisa saja institusi atau perguruan tinggi untuk mengurangi biaya untuk menyekolahkan lanjut atau studi lanjut dosen S2 ke S3. Khususnya dosen-dosen yang masih muda, energik, cekatan, itu bisa menggunakan beasiswa ya, memanfaatkan beasiswa yang bisa di-apply dari berbagai sumber itu tadi ya. Tentunya untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan. Kemudian ada satu lagi Ibu Sinta, apabila di kampus itu minim sekali dosen-dosen dengan kualifikasi S3, yaitu bisa mendatangkan keterbatasan regenerasi akademik dan jabatan fungsional, di mana kita ketahui bahwa untuk menjadi guru besar atau profesor, syarat minimal kualifikasi pendidikannya adalah S3. Ya, sehingga mungkin dampaknya ada stagnasi jabatan fungsional dosen ya, misalnya kurangnya role model ya bagi dosen muda ya, sehingga tentunya regenerasi ilmuwan di institusi juga stagnan, terhambat ya. Jadi memang benar dosen-dosen sekarang harus didorong untuk berkualifikasi pendidikan S3. Ya. Oke Bu Nina, menarik sekali ya penjelasan yang tadi disampaikan. Jadi ya selaku koordinator di sumber daya ya, tentu tugas Ibu Nina itu terus mendorong ya secara kelembagaan di LLDikti Wilayah 15 itu untuk mendorong peningkatan kualitas mutu pendidikan dosen. Nah, sekarang ini Bu Nina kita masuk ke strategi konkret saja nih. Kira-kira nih, apa saja hal yang sudah dilakukan oleh LLDikti atau yang sementara dilakukan, yang sedang berjalan saat ini, ataupun yang nanti ya program mendatang yang dilakukan oleh LLDikti untuk peningkatan mutu dosen di PTS yang ada di wilayah kerja kita ini. Oke. Baik Ibu Sinta, untuk dosen dan tenaga kependidikan tentunya kami melakukan beberapa program atau kegiatan untuk peningkatan kapasitasnya, khususnya untuk profesi dan karir dosen. Nah, untuk karir dosen dalam hal ini adalah jabatan fungsional, di mana jabatan fungsional awal itu adalah asisten ahli, lalu lektor kepala dan guru besar. Nah, untuk layanan ini LLDikti telah menggunakan Sikomodo, Sistem Informasi Kelembagaan, Kemahasiswaan dan Jabatan Fungsional Online. Wah, keren ya namanya Sikomodo ya. Biar orang selalu ingat Komodo itu asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Betul sekali. Dan memang sistem informasi ini dikembangkan berkat kerjasama dengan LLDikti 6 Semarang. Nah, untuk meningkatkan kompetensi pemanfaatan dari Sikomodo ini, LLDikti 15 melakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan pengetahuan atau kompetensi dalam penghitungan angka kredit, dan kemudian juga pendampingan pemanfaatan aplikasi Sikomodo ini. Sehingga dengan demikian kami berharap bahwa peningkatan jabatan fungsional dosen bisa optimal. Kemudian untuk peningkatan kualifikasi pendidikan para dosen, kami juga melakukan ada inisiasi untuk pelaksanaan program talent scouting. Jadi itu pendampingan untuk para dosen yang akan melanjutkan studi ke doktoral ke luar negeri, khususnya nanti akan dilaksanakan di tanggal 29 Oktober ini. Dan menarik nih Bu Nina. Talent scouting ya, itu semacam pendampingan dosen. Jadi di situ kira-kira Ibu bisa cerita sedikit apa yang nanti dilakukan di kegiatan talent scouting ini. Jadi biar dosen-dosen di luar sana bisa tahu, oh ini ternyata ada program menarik nih, ini ada hal menarik yang nanti dilakukan oleh LLDikti 15 dan saya bisa memanfaatkannya nih.
Jadi baik, jadi program talent scouting itu adalah program semacam coaching klinik atau pendampingan untuk dosen-dosen yang memang sudah siap untuk melanjutkan studi doktoralnya. Siap. Jadi nanti para narasumber tanggal 29 Oktober nanti mereka akan berasal dari Dikti, melakukan pendampingan untuk peserta terkait bagaimana membedah plan riset plan-nya, riset proposalnya. Siap. Ya, kemudian nanti bagaimana strategi menghadapi wawancara. Oh iya, itu saya pikir itu memang harus perlu dibekali. Jadi biar dosen-dosen PTS kita lebih percaya diri. Betul Mungkin sekali. selama ini sudah banyak sekali yang, aduh saya sudah pengen nih kuliah S3. Tapi mau memulainya itu yang seperti apa atau bagaimana. Jadi ya kita bersyukur Ibu Nina dan teman-teman ya khususnya di LLDT 15 ini bisa mengadakan program talent scouting tersebut ya. Oke. Selain itu kami juga melakukan pendampingan sertifikasi dosen dalam rangka peningkatan profesi dosen. Jadi apa yang menunjukkan bahwa seorang dosen itu profesional. Dia melalui asesmen sertifikasi dosen. Dan dengan adanya kepemilikan sertifikat itu menunjukkan bahwa dosennya profesional. Dan LLDikti melakukan pendampingan terhadap dosen-dosen yang sudah eligible untuk mengikuti proses asesmen sertifikasi dosen. Kemudian kami juga melakukan verifikasi dan validasi BKD. Ya, jadi sebagaimana sesuai dengan regulasi bahwa dosen-dosen itu perlu melaporkan beban kerja dosen. Nah, kami melakukan pendampingan karena di dalam tataran pelaksanaan teknisnya masih ada terkendala. Jadi dosen-dosen belum terlalu paham bagaimana melakukan pelaporan. Nah, itu kami melakukan penguatan di tataran operator BKD kampusnya. Siap. Supaya bisa mendampingi para dosen. Kemudian juga kami melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait beban kerja dosen dan jabatan fungsional. Wah, menarik sekali ya. Ternyata lengkap sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh LLDikti 15, baik yang sementara berproses, kemudian nanti mungkin yang akan diprogramkan di waktu-waktu mendatang ya. Dan sepertinya kita itu tidak saja berbicara terkait masalah akademik, tetapi juga penguatan soft skill dan jejaring ya Bu Nina. Ya, betul sekali. Kami percaya bahwa para dosen yang unggul itu bukan hanya cerdas dan pandai secara akademik, tetapi juga adaptif, lalu kolaboratif dan berintegrasi. Berintegritas. Lah, adaptif ini maksudnya dosen-dosen harus bisa adaptif dengan perkembangan teknologi. Beradaptasi dengan setiap kemajuan yang ada. Betul sekali. Kemudian kolaboratif itu bisa membangun jejaring penelitian dan tentunya tetap menjaga integritas akademik. Luar biasa Bu Nina ya. Nah Bu Nina, kalau kita berbicara terkait penguatan SDM ini ya, tentu dosen itu dia tidak berdiri sendiri, dia tidak bekerja sendiri. Nah, kami ingin tahu nih bagaimana LLDikti 15 ya dalam kapasitas Ibu Nina sebagai koordinator sumber daya ini membangun sinergi antara dosen, mahasiswa dan pimpinan perguruan tinggi. Iya. Baik, jadi sinergi itu bisa dibangun misalnya para dosen bisa memanfaatkan hibah-hibah dari Dikti dan melibatkan mahasiswa di dalam penelitiannya. Kemudian juga tentu dengan pimpinan, baik pimpinan perguruan tinggi maupun yayasan, karena memang dosen-dosen perguruan tinggi itu adalah milik yayasan ya. Sehingga biasanya ada forum komunikasi setiap tahun di rapat kerja atau rapat koordinasi pimpinan perguruan tinggi LLDikti 15. Nah, di dalam di dalam kegiatan itu bisa dibangun koordinasi dan kolaborasi antara penyelenggara,
antara pimpinan dan dosen. Siap. Nah, Bu Nina, mungkin Ibu Nina bisa cerita sedikit ya, bagaimana kondisi SDM kita ya, SDM khususnya dosen-dosen di PTS ini sebelum hadirnya LL.Dikti dan setelah hadirnya LL.Dikti. Kita sama-sama tahu bahwa dulu kita masih bergabung dengan LL.Dikti wilayah 8 ya, atau kita sebut Kopertis 8 ya. Kalau mau mengurus sertifikasi dosen dan lain-lain, bahkan mengurus sampai guru besar dan lain-lain itu, kita harus ke wilayah 8, jauh di Denpasar. Nah, dengan hadirnya LL.Dikti ini, kira-kira Bu Nina bisa cerita sedikit nih, apa saja perkembangan SDM dosen-dosen kita di PTS di wilayah 15. Iya. Baik Ibu Sinta, dengan hadirnya LL.Dikti 15 yang mulai pelayanan dari Maret 2021, khususnya di pelayanan sumber daya, cukup mengalami perkembangan yang signifikan ya. Dan bisa saya ceritakan bahwa LL.Dikti 15 sudah membidani lahirnya 5 guru besar. Wah, luar biasa. Ya. Kemudian adanya penambahan jumlah lektor kepala dengan posisi yang terakhir itu kita memiliki 50 lektor kepala. Kemudian ada asisten ahli itu ada 890-an asisten ahli, kemudian juga lektor hampir sama jumlahnya 890-an juga. Jadi bila dibandingkan dengan sebelum adanya lembaga ini, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi hadirnya LL.Dikti adalah mendekatkan layanan. Iya, dan yang lebih utama kita bisa katakan kalau sekarang kita sudah Dikti Saintek berdampak, maka LL.Dikti wilayah 15 juga berdampak ya? Iya, tentunya demikian. Iya, baik. Oke Bu Nina, jadi ternyata kehadiran LL.Dikti wilayah 15 ini memberikan dampak positif ya pada peningkatan kualitas SDM pendidikan tinggi, khususnya pada perguruan tinggi di wilayah kerjanya ya. Nah, sebelum kita tutup, boleh dong disampaikan apa harapan atau pesan ya bagi para dosen di perguruan tinggi swasta nih. Ya. Baik Ibu Sinta, peningkatan mutu atau kualitas sumber daya manusia di pendidikan tinggi itu merupakan investasi jangka panjang ya untuk perguruan tinggi swasta khususnya ya. Sehingga mungkin melalui media podcast ini bisa kami sampaikan untuk para dosen. Ya. Kami tim kerja sumber daya LL.Dikti 15 siap memfasilitasi peningkatan karir dan profesi dosen. Mari Bapak Ibu dosen bisa memanfaatkan fasilitas layanan kami untuk meningkatkan jabatan fungsional, kemudian sertifikasi dosen, dan tentunya peningkatan kualifikasi pendidikan ke jenjang S3. Sehingga dengan demikian semakin mendorong atau mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Khususnya pada PTS tempat mereka mengabdi ya. Ya, mungkin harapan kami demikian. Oke Bu Nina, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Nina atas waktu dan insight yang sangat berharga pada hari ini ya. Bisa hadir di podcast LL.Dikti wilayah 15, terutama dalam membagikan informasi yang sangat berharga bagi kita semua, khususnya masyarakat di NTT, di mana sudah digambarkan dengan jelas ya kualitas dan kualifikasi dosen yang ada di perguruan tinggi swasta di wilayah 15 ini. Nah, harapan kami bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya atau anaknya ingin melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, bisa memilih perguruan tinggi yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang kualifikasi pendidikan dosennya itu tidak kalah saing dengan perguruan tinggi yang ada di luar wilayah Nusa Tenggara Timur. Oke, saudara semua, khususnya Sobat Kampus, demikianlah tadi perbincangan kita
Di dalam podcast kali ini bersama Koordinator Sumber Daya LLDIKTI Wilayah 15. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya di kanal resmi podcast LLDIKTI 15 mengudara, mengeksplor dunia pendidikan tinggi dari Timur NTT Indonesia. Saya Jacinta pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast LLDIKTI 15 bergerak bersama membangun SDM unggul untuk Indonesia maju.